Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Susanti Amalia. Kali ini saya akan membahas tentang analytical exposition text. Nanti akan dijelaskan definitionnya, generic structure-nya, dan juga beberapa latihan soal terkait dengan analytical exposition text. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, dan kepada yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu ya. Like and share video ini supaya banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, kita mulai saja. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tentang analytical exposition text. Nah, itu jenis teks seperti apa sih? Nah, di sini saya memberikan contoh teks ya. Oke, maaf jika tulisannya agak ini, nanti saya bacakan saja. Oke, teksnya berjudul The Importance of Having Breakfast. Nah, in a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons why it is important. Oke, di sini kita lihat bahwa di paragraf pertama ini ada pernyataan bahwa two reasons why it is important. Nah, menyatakan atau si breakfast itu penting ya, ada dua alasannya. Nah, di paragraf selanjutnya di ide pokoknya atau di first sentence-nya dijelaskan bahwa having breakfast helps us feel more focused for the coming day. Nah, di sini dijelaskan bahwa alasan yang pertama bahwa breakfast itu pentingnya itu adalah membuat kita fokus ya. When we study at school and didn't have breakfast before, we will more likely to not focus during the lesson. There's nothing worse than being constantly aware that you are hungry and counting the minutes until lunchtime. Having breakfast in the morning not only fuels us until lunchtime, but actually gives us brains the essentials energy to function and focus better on tasks, so we can concentrate more. Oke, ini adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, having breakfast will also control our appetite. If we don't eat breakfast, we are much more likely to end up snacking throughout the morning, which could pile up the unhealthy calories. Stay away from overly refined snacks with added sugar. So if you do feel like snacking, have some slices of fruits. Oke. Jadi yang kedua alasannya adalah breakfast itu bisa mengkontrol our appetite. Ya. Jadi katanya nih kalau kita nggak makan pagi, nah nanti makanannya itu selama di pagi itu kita malah makan snack gitu. Nah, itu adalah unhealthy ya, tidak sehat gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen snacking atau ngemil-ngemil gitu, lebih baik itu kita makan fruits ya, buah-buahan. Nah, paragraf terakhir, the two reasons above to help us feel more focused and to control our appetite are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Oke, jadi di paragraf terakhir ini menjelaskan kembali bahwa dua reason yang tadi itu sangat penting dan banyak lagi manfaat dari breakfast ini. Nah ini adalah jenis dari analytical exposition text ya. Kita bisa lihat di paragraf pertama di sini ini adalah namanya itu adalah tesis. Nah, kita lihat di generic structure-nya ya. Tesis itu adalah pernyataan dari si penulis terhadap idenya atau bisa disebut dengan sudut pandangnya atau posisinya. Nah, dia itu berpikir bahwa dia itu merasa pembaca itu penting untuk mengetahui manfaat dari makan pagi atau having breakfast. Nah, lalu selanjutnya adalah argumen. Di sini ditambahkan argumen-argumen yang mendukung pernyataan di awal. Nah, di akhir itu namanya reiteration atau pengungkapan kembali. Nah, di sini fungsinya adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwa ide yang tadi disampaikan di atas itu adalah benar gitu ya. Nah, ini adalah jenis analytical exposition text. Oke. Nah,
Jadi kita bisa simpulkan nih secara simple bahwa analytical exposition text itu teksnya itu berjenis argumentative text. Jadi isinya itu ada argumen-argumen yang diberikan gitu ya. Nah, argumennya tentang apa? Tentang fenomena surrounding. Jadi biasanya tuh analytical exposition text itu membahas ya tentang fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita gitu ya. Nah, untuk tensesnya ini menggunakan simple present tense, oke? Generic structure-nya tadi kita udah bahas, ada tesis, ada argumen, dan ada reiteration. Nah, social function untuk teks ini adalah to convince the audience that his idea is an important matter. Jadi untuk fungsi dari teks ini adalah untuk meyakinkan para pembaca bahwa ide yang disampaikannya itu adalah ide yang penting untuk diketahui gitu. Nah, itu adalah contoh dari itu adalah social function dari analytical exposition text, oke? Nah, selanjutnya di sini ada juga other example of analytical exposition text ya. It is about cramming is bad. Ya, di sini judulnya sebenarnya itu kita bisa menentukan ini termasuk jenis analytical itu dari judulnya aja udah bisa gitu. Biasanya judulnya itu berupa pernyataan ya. Cramming is bad. Oh, berarti si judulnya itu memberitahukan bahwa cramming is bad. Nah, kita lihat nih di sini. How do you study when the test is coming? Do you start preparing for the test weeks or month before the test, or leave things to the last hour? If you start studying weeks or month before the test, it's great. However, if you study all the material in the last hour or minute, it is not good for you. This is called cramming. Nah, untuk paragraf pertama ini tadi tesisnya adalah menyatakan bahwa si cramming ini ya. Nah, mungkin banyak orang tuh nggak tahu nih cramming itu apa. Nah, di sini tuh dijelaskan secara singkat bahwa cramming itu adalah study all the material in the last hour or minute. Nah, ini it is not good for you. Oke. Lalu di sini argumentasinya nih, cramming is when students stay up all night until morning to study before a test or finish an assignment. Jadi di cramming di sini yang kita tahu mungkin sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, bahasa Inggrisnya itu adalah cramming gitu ya. Nah, di sini dijelaskan juga this habit can lead to negative impacts. The first being that disruptions in the regular sleep cycle can cause temporary intellectual lapses. For most students, less sleep can make them could not focus on the class. Additionally, cramming can leave us with memory lapses as well. Okay. Each person has a different sleeping schedule, so some of them often use a stimulant for cramming. An example stimulant, and the most common, is coffee. While delicious and beneficial, it causes many problems in the long term, such as caffeine intoxication syndrome, anxiety, panic, and headaches. Oke. Jadi di sini tuh si cramming ini tuh meskipun bisa didoping gitu ya, ada beberapa stimulan yang bisa membantu si cramming ini atau kita itu terus terjaga sepanjang malam, itu adalah kopi. Tapi meminum kopi secara terus menerus nanti akan ada long termnya ini ya. Dan juga bisa kalau lama-lama gadang gitu kita bisa anxiety, lalu panik gitu, lalu sakit kepala. Nah, ini bahaya dari cramming. Jadi di sini tuh paragraf kedua dan ketiga menjelaskan tentang si cramming itu kenapa bad. Oke. Nah, untuk di akhir, to sum up, cramming is not recommended because it disturbs a person's sleep cycle, which causes temporary intellectual lapses, and using stimulant for cramming gives them a bad effect on their health. Oke, jadi ini reiteration. Jadi tadi dijelaskan, ini juga nih di sini dipindahkan ke bawah. Ini juga di paragraf ketiga ada ya dijelaskan. Oke, nah ini salah satu contoh dari analytical
exposition text. Nah, kita bisa lihat nih language feature-nya. Selain tadi generic structure, kita juga bisa membedakan teks jenis ini dengan jenis lainnya dari language features-nya. Yang pertama yaitu using simple present tense ya. Di sini kita lihat nih, kita using simple present tense. Ada penggunaan to be ya, to be is di sini. Oke, berarti tentang simple present tense. Lalu ada verb of expression, jadi feel, sense, experience, know, realize, think, dan banyak lagi. Oke. Lalu using internal conjunction. Nah, internal conjunction itu dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama addition. Addition itu beside, in addition, further. Lalu ada comparison, ada meanwhile, on the other hand. Nah, ada time, misalkan second, then next gitu. Ada cause effect. Contohnya adalah consequence, as a result, so the result. Oke, nah lalu ada using causal conjunction. Kalau tadi internal, kalau ini causal ya. Kalau causal itu reason why atau sebab akibat. Misalnya kata as a result, because, by, consequently, despite, due to, for that reason. Oke, karena di sini analytical exposition itu untuk mendukung pernyataan di awal, pasti nemu-nemu yang kata-kata seperti ini nih. Ini kan conjunction itu apa namanya, menghubungkan gitu, menghubungkan kalimat dengan kalimat sehingga menjadi satu kesatuan. Jadi alasannya itu lebih kuat lagi. Oke, kita lihat di sini ya. Apa sih conjunction yang dipakai nih di sini tuh? Di sini tuh apa namanya tuh, ada beberapa conjunction yang di sini ada because. Nah, ini akan bisa ada because, lalu ada apa lagi nih di sini, kita cari lagi ya. Oke. Nah, di sini for more student. Nah, additionally juga ada ya, additionally. Jadi kebanyakan sih untuk teks yang analytical itu memakai kata-kata conjunction seperti itu. Oke. Kita coba untuk latihan ya, latihan teks-teks, latihan soal-soal yang terkait dengan teks analytical exposition. Oke, dimulai dari number 1. An analytical exposition typically ends with conclusion, argument, disagreement, recommendation, atau thesis. Oke, di sini yang ditanyakannya adalah ends, berarti di akhir. Tadi apa di akhir? Kalau untuk analytical ya bisa reiteration, atau selain reiteration itu sama dengan conclusion ya. Karena di sini nggak ada reiteration, reiteration itu sama dengan conclusion. Oke. For number 2, which series of words or phrase do you think are most probably found in an analytical exposition? Nah, di sini kita cari kata-kata yang banyak ditemukan dalam teks analytical. Oke, yang mana nih? Required, in other word, bisa ya, because animalnya enggak ya. Oke, kayaknya enggak semua tentang animal gitu ya. Scientific, frequently, elaboration. Nah, ini noun kurang ya. Please, that is why, the government, ini juga enggak. First of all, agree, finally. Nah, kalau ini tuh agree, kita tuh bukan agreement ya, tapi argumentation. Nah, berarti yang benar adalah ini required, in other word, nevertheless. Nah, ini sama dengan ini conjunction ya. Kedua ini adalah conjunction. Oke. Next, ketiga, an analytical exposition text uses mostly bla 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 in its sentences. Oke, di sini menggunakan apa, tenses apa? Tadi udah jelas ya, menggunakannya adalah simple present tense. Oke, yang keempat, thesis in analytical exposition serves to. Nah, thesis dalam analytical exposition itu menyediakan adalah apa? Untuk apa gitu? Untuk conclude. Kalau conclude itu lebih kepada di akhir ya, berarti enggak. Respond, provoke, debate. Kalau debate enggak ya. Present the speaker topic of concern issue. Respond issue of life enggak ya. Nah, yang benar adalah I ya. Kenapa E? Karena di sini adalah introduce the speaker or writer position. Jadi position di sini adalah sudut pandang penulis tentang sesuatu ya, bukan terhadap concerned issue. Oke. Next, kita lanjut ke soal berikutnya. Through his or her analytical exposition text, the speaker or writer intends primarily to. Nah, ini lebih kepada fungsi jadi teks itu. Tadi apa fungsinya?
To convince ya, kalau to convince itu lebih kepada persuade others to agree. Oke. Nah, di sini ya. Meskipun itu jadi agree di sini bukan harus agreement ya, tapi karena di sini tuh analytical test itu untuk convince the reader bahwa idenya itu penting, berarti si penulis itu berharap bahwa pembaca itu setuju terhadap idenya gitu. Oke, next nih di sini langsung kita baca ininya aja, soalnya aja. The underline part is called. Kita lihat yang di underline. Oke, ini paragraf terakhir ya, berarti apa? Reiteration. Next, number 7. One or word phrase in the text above that mostly helps characterize it as an analytical exposition text is, di sini yang bisa menentukan bahwa ini tadi analytical exposition. Tadi kita tahu ya, tensesnya present tense, lalu menggunakan verb expression, lalu ada juga conjunction ya, indirect atau causal conjunction. Nah, di sini kita cari aja nih mana yang mewakilinya. Nah, kalau cigarette enggak ya, more likely, direct result kayaknya enggak ya. Nah, di sini adalah yang termasuk causal conjunction, yaitu reason why ya, jadi because gitu. Nah, ini yang paling benar, tanpa kita harus membacanya sih sebenarnya. Kalau dibaca juga di sini ada because-nya. Oh, berarti ini yang menunjukkan bahwa mendukung pernyataan-pernyataan di atas. Berarti ini adalah text analytical gitu. Oke, next nih di sini. The writer purpose for writing the text is, untuk soal yang ini berarti kita harus tahu nih jenis teks apa ini ya. Berarti di sini writer purpose sama dengan social function itu pertanyaannya. Nah, di sini tuh tujuannya untuk apa? Nah, karena di sini tuh untuk kita lihat ya, judulnya skateboarding. Nah, kita lihat paragraf pertama. Anybody who is over the age 6 know that there is nowhere safe for skateboarder to skate. Berarti di sini nowhere safe, tentang tempat ya, nowhere safe, tidak ada tempat yang aman untuk skateboard. Nah, di sini berarti ini udah jelas sih sebenarnya analytical. Nah, kita nggak perlu capek-capek sebenarnya baca, karena analytical itu adalah to convince, tapi kita harus bisa juga nih menentukan, takutnya nanti kita digabungkan dengan teks-teks lainnya ya. Nah, kita udah tahu nih bahwa itu nowhere to save, kita langsung aja just local steam skater. Ini berupa argumen yang mendukung bahwa tidak ada tempat yang aman untuk skateboard ya. Selanjutnya adalah, nah ini serious improve. Nah ini tentang pentingnya skateboard. Lalu di sini di akhir, kid always seeks thrill and excitement, they need to practice therein. Nah, we must build skate park in the suburb. Kita ada bisa menggarisbawahi ini ya, berarti memang benar untuk to convince the reader that need a safe place for skater to skate. Nah, ini yang paling benar. Ya. Sekian aja latihan dari saya. Selanjutnya nanti kita akan bahas jenis teks selanjutnya. Ada beberapa jenis teks seperti hortatory, lalu ada explanation text. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan atau bisa share ideas teman-teman semuanya, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, and share video ini supaya manfaatnya bisa tersebar luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.